Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat traders, kali ini kita akan membahas tema dengan judul tips menentukan batas area koreksi daun dengan menggunakan garis moving average 20 dan moving average 60 pada saham yang sedang uptrend. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan saham yang lagi uptrend serta cek yang lagi sedang koreksi daun dengan cara screening saham tersebut menggunakan aplikasi data saham Indonesia atau RTI Bisnis atau NEHOTS punya Mirai atau APK iPod punya Indoprimer atau sesuai aplikasi sekuritas masing-masing. Contoh cara screeningnya bisa dilihat pada video berikut ini. Jadi caranya kita lihat dulu, kita masuk langsung ke data saham Indonesia dulu ya. Nah, setelah masuk data saham Indonesia, so traders bisa ini ya, klik yang ini. Nah, kemudian klik ini. Selanjutnya klik yang tanda pada ini ya, yang ini klik tanda pada ini, klik. Nah, selanjutnya pilih ini, pilih yang ini top crosser. Setelah itu klik. Nah, sobat trader bisa memilih salah saham-saham yang ada di sini yang lagi pada downtrend. Nah, sobat trader bisa memilih di sini salah satunya nanti. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada aplikasi RTI Bisnis. Nah, ini. Nah, untuk aplikasi RTI Bisnis sendiri kita geser dulu ini ya, trade yang ini. Menu yang ada di sini kita geser ya sampai ketemu menu movers. Geser, nah ketemu ini. Nah, ini movers, klik yang ini ya. Klik ini movers. Kita klik yang sebentar. Nah, kita klik yang ini ya. Yang ini kita klik. Klik. Kita pilih loser. Ini kita pilih yang ini loser. Nah, kita klik. Nah, akan muncul saham-saham yang lagi bearish. Nah, ini sobat trader tinggal memilih nanti di sini saham-saham mana yang sobat trader mau pilih. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi NEHOTS Mirai. Nah, ini NEHOTS. Sobat trader bisa masuk ke sini dulu ya. Kita keluar dulu. Kita masuk di home dulu, home. Selanjutnya yang ini ya, yang ini klik yang itu ya. Nah, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini seperti bisa lihat ya nih yang bawah. Nah, kita scroll, cari stock search. Nah, ini stock search. Nah, ini ya stock search, klik. Kemudian kita pilih yang ini ya, ini finder. Ini akan ketemu yang strike, ini akan ketemu ini moving average. Kita pilih yang ini ya, moving average. Nah, ini kita pilih, kemudian klik yang ini. Ini kita klik. Ini selanjutnya kita pilih yang ini, divergence underweight. Kita klik ya. Nah, selanjutnya akan muncul saham-saham yang merah. Nah, ini. Jadi sobat trader tinggal memilih, tinggal screening, analisa yang mana yang bisa kita ambil sahamnya. Untuk cara analisanya sendiri nanti di sesi berikutnya kita bahas. Setelah pembahasan ini kita akan bahas. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ya
kita ke ini, kemudian kita ke APK iPod. Nah ini iPod, kita kembali dulu. Nah kembali keluar, ini kita klik yang ini, nah, klik, kemudian muncul ini dulu ya. Nah ini pilih ini dulu, tools and analysis ya, klik, akan muncul ini, pilih yang ini, stock screener, kita klik ya. Nah selanjutnya kita klik yang 6. Ini kita pilih nanti saham-saham, bisa yang di atas 1 triliun, bisa yang di bawah 1 triliun. Kalau untuk 1 triliun yang ini ya, yang ini. Nah kita ulang dulu, ini yang 1 triliun, di atas 1 triliun yang ini ya. Nah, kalau yang di bawahnya, kalau yang ini di bawah 1 triliun. Jadi yang di atas itu 1 triliun, yang di bawahnya 1 triliun ya. Oke, kemudian setelah kita dalam hal ini kita ambil contoh yang di atas 1 triliun ya. Ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini, down from high. Yang selanjutnya kita klik yang down 1 week, yang ini ya, kita klik. Nah, kita kemudian bisa memilih yang ini, atau bisa juga memilih yang ini. Untuk sementara ini bisa kita tinggal klik aja nih. Setelah itu kita klik, kemudian bisa sobat traders pilih yang komposit aja langsung, ya. Selanjutnya klik search. Nah ini akan muncul saham-saham yang terkoreksi daun selama 1 minggu ini. Nah, sobat trader tinggal memilih saham-saham tersebut, yang kemudian sobat trader analisa sesuai dengan tujuan kita screening saham ini, yaitu mencari saham yang terkoreksi daun, menentukan batas koreksi daunnya sampai di mana dengan menggunakan garis moving average 20 dan 60. Oke, selanjutnya sobat trader kita masuk pada poin kedua tadi ya. Ini pada poin kedua kita masuk. Jadi setelah mengetahui cara screeningnya, contoh cara screeningnya bisa dilihat pada video berikutnya. Ini sudah selesai ya tadi. Sekarang poin kedua, yaitu pasang garis moving average 5, 20, dan 60 pada chart candlestick. Yang ketiga, pasang indikator volume pada chart candlestick. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah frekuensi dan jumlah volume lot saham yang ditradekan pada hari tersebut, bisa cek di aplikasi data saham Indonesia. Kalau ini bisa cek di sini ya. Bisa cek di sini ya, di data saham Indonesia. Ini misalnya kita ambil contohnya, taruhlah AC kita ambil ya, kita lihat nih. Sobat trader bisa lihat di sini. Nah ini trade book ya, sobat trader bisa klik itu nih. Kita klik, ini akan muncul seperti ini. Nih. Ya, ada price, frekuensi, buy lot, sell lot, lot by frekuensi, dan lot sell frekuensi. Jadi ada harganya, berapa kali pembelian atau jualnya. Ini jumlah lot yang dibeli dan ini jumlah lot yang di sell, yang dijual. Sobat trader bisa lihat ya. Ini harga, ini frekuensi berapa kali, lot yang dibeli, lot yang dijual, total lot beli, dan total
frekuensi beli lot dan total frekuensi yang lot yang dijual. Oke ya. Oke. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada cara mendeteksi contoh. Jadi langsung pada contoh penerapan cara menentukan batas area koreksi daun melalui chart candlestick yang ada. Dalam hal ini kami memakai aplikasi chart candlestick NeoHost dan juga TradingView. Jadi kita akan menggunakan dua chart candlestick, yaitu aplikasi NeoHost dan juga aplikasi TradingView. Oke sobat traders, kita masuk pada contoh penerapan garis moving average 20 dan 60 pada saham-saham yang terkoreksi. Dalam hal ini kami mengambil contoh pada saham Antam untuk mendeteksi atau mengetahui area koreksi saham Antam menggunakan garis MA20. Jadi kita akan melihat setiap koreksi-koreksi yang terjadi pada saham Antam, di mana titik-titik itu akan jadi di mana garis moving average 20 akan menjadi selalu garis-garis pantul garis-garis pantul atau titik-titik pantul dari setiap candle yang terjadi pada tren yang lagi turun atau tren yang lagi koreksi. Untuk pertama kita menggunakan dulu ya. Nah, kita langsung saja. Dalam hal ini kita menggunakan chart candlestick NeoHost ya. Bawaan NeoHost atau ini. Kita sobat trader bisa lihat ya. Kita pasang dulu garis moving average 20-nya ya. Klik ini. Jadi cara pasangnya sobat trader, bagi pengguna NeoHost yang masih bingung bisa klik sebelah kanan ini ya. Yang ini. Nah, yang itu bisa diklik. Nanti setelah diklik ya, ini akan muncul seperti ini, garis-garis seperti ini ya, indikator MA, Bollinger Band. Nah kita menggunakan ini ya, kita klik yang ini MA. Nah kita klik dan kemudian klik lagi tanda panah yang di sini untuk mengatur. Nah ini untuk mengatur penggunaan garis moving average ya. Untuk ini kita hilangkan dulu yang sudah dicentang ya. Ini MA4 ini MA60 kita hilangkan dulu. Kemudian kita masuk, nah ini akan muncul seperti ini. Yang garis warna coklat ini. Nah ini. Yang ini adalah garis warna coklat ini adalah garis moving average 5, bisa dilihat di sini ya, ini. Nah. Sedangkan garis warna biru ini adalah garis moving average 20 ini ya. Oke, sekarang kita langsung saja membahas area-area koreksi pada Antam yang di mana garis moving average 5 menjadi titik pantul ketika koreksi terjadi. Jadi ketika tren lagi naik, pertama di sini bisa kita lihat tren ya, ketika ini, jadi ketika trend up atau reversal terjadi, reversal dari sini ya, ini kan pertama down, kemudian di sini garis supportnya ya, kemudian nggak lama ini terjadi up. Setelah up, garis moving average 20 setelah candle up atau tren lagi up, setelah turun artinya terjadi reversal. Gerakan tren naik
gerakan tren naik ini break di garis moving average 5. Ini ya. Nah, break di sini. Ketika break ternyata malah terus naik. Pergerakan saham Antam terus naik ketika sudah break di MA5, di MA20, mencoba ke resist yang ada di sini, tapi nggak kuat. Akhirnya karena nggak kuat, bertahan di sini ya, di sini, bertahan di sini. Nah, disinilah mulai perjalanannya, di mana garis moving average 20 menjadi titik pantul pada setiap koreksi down yang terjadi pada saham Antam. Jadi ketika pergerakan trennya lagi naik, di mana terjadi retrace atau koreksi, di situ terjadi, di situ candle selalu memantul pada garis moving average 20. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Coba kita kasih hilang baru kita lihat. Mulai dari sini. Ini. Di sini ya, kita lihat di sini mulai koreksi di situ. Jadi kita ulang dulu. Ketika koreksi dari sini menuju ke sini, kita bisa lihat di sini tren koreksi yang terjadi memantul di garis moving average 20. Kita hilangkan dulu ya. Selanjutnya, setelah mantul pada garis moving average 20 sini, tren lagi up walaupun pergerakannya pada saat ini masih nggak sekencang tren-tren yang selanjutnya. Jadi bisa sobat trader kita ini ya, mulai dari sini kita lihat ya. Nah, ini kita perbesar ya. Ini garis moving average 20 di sini breakdown tapi up lagi karena nggak kuat menuju resist yang support yang ada di sini. Jadi nggak, artinya mantul berbalik arah. Kita bisa lihat ya, sobat trader bisa lihat ya pergerakan garis moving average 20 yang warna biru ya. Yang ini ya. Nih. Nah, kita lihat perjalanannya. Bisa sobat trader perhatikan ya. Nah, di sini kita perbesar ya. Nah, ini. Kita perbesar ya. Nih. Sobat trader bisa lihat ya. Nih, setiap candle bearish ketika posisi candle harga turun itu selalu memantul di garis moving average 20. Jadi di sini sobat trader bisa lihat ya, ini garis moving average-nya selalu jadi titik pantul pada beberapa candle yang bearish ketika harga turun. Nih bisa disobat lihat nih dan ini serta ini juga ya. Nih selalu titik pantulannya pada garis moving average. Nah, kita lihat perjalanan garis moving average selanjutnya. Jadi kita lihat tren Antam selanjutnya ini setelah mantul jadi mantulnya di sini ya. Ini mantul di sini. Kita lihat terus. Nih koreksi lagi. Jadi ketika koreksi terjadi ini ya, ini koreksi terjadi di sini. Garis moving average 20 ini selalu jadi titik pantul. Ini sobat trader bisa lihat ya. Kita pindahkan dulu. Nah, ini sobat trader bisa lihat ya. Ini yang ditunjuk arah panah ya. Ini bisa lihat garis moving average selalu jadi titik pantul. Moving average 20.
Selanjutnya kita ikuti lagi. Nah, sama ya. Ini. Ini ya. Di sini. Di sini sobat trader bisa lihat ya, ini tren lagi turun, lagi koreksi. Nah, ini. Garis moving average 20 jadi titik pantul lagi. Sobat trader bisa lihat ya. Ini. Ya. Selanjutnya kita putar terus. Nah, di sini. Di sini lagi garis moving average 20 selalu jadi titik pantul. Dan tren selalu bergerak ke atas atau up. Kita bisa lihat ya. Nah, ini di sini juga tren ketika koreksi di sini, ini mencoba ke garis moving average 20 juga. Coba ya ini. Nah, ini sobat trader bisa lihat ya. Dan terus ternyata trennya lagi up terus. Nah, di sini juga. Sobat trader bisa lihat ya yang ini. Candle bearish yang ini. Ketika harga turun memantul di garis moving average 20. Nah, dan tren masih terus berlanjut. Coba lihat up. Nah, ketika koreksi juga sama. Coba bisa lihat. Ini yang ini sini mencoba ke garis moving average. Dan ini juga ya, sobat trader selalu jadi titik pantul. Garis moving ketika koreksi jadi selalu koreksi. Coba periksa yang koreksi. Nah, di sini baru break. Ini break di sini. Di sini ini break. Terjadi dead cross antara garis moving average 5 dan garis moving average 20. Berarti dia sudah break menuju ke garis moving average selanjutnya di sini. Dia sudah break ya. Nah, sekarang kita lihat. Coba kita pasang garis moving average 60. Kita klik lagi tadinya. Kembali kita ini baru kita pasang. Dan kita lihat, kita coba pasang kembali, centang MA4 kembali ya. Ini sobat trader ya, MA4 kita sudah centang. Nah, kemudian kita kembali. Nah, ini. Ternyata ini candle setelah break dari garis MA5, MA20 ternyata menuju ke garis MA60 dan ternyata memantul kembali. Coba sobat trader kita lihat ya, mantul. Dan coba sobat trader lihat ini, garis moving average 20 menjadi titik pantul balik untuk turun. Nah, ini turun. Nah, kemudian ini sobat trader bisa lihat ya, yang ini adalah golden cross MA5 dengan MA60. Break artinya tren lagi break down menembus garis moving average 60. Nah, untuk coba kita perkecil, dia akan mencoba harga ini mencoba ke harga yang di sini di 684. Jadi artinya mencoba mencari support berikutnya. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita hapus ini dulu. Nah, kita putar terus. Nah, di sini kembali di sini ini ada golden cross MA5, MA20 dan MA60. Sementara di sebelumnya di sini ada golden cross MA5 dengan MA60. Nah, kita lihat kembali ya. Di sini golden cross. Di sini golden cross sekaligus titik pantul tren yang koreksi dari sini. Ini yang koreksi dari sini. Ini kan koreksi turun ke sini. Ini menjadi titik pantulnya. Jadi MA5 ketika break membentuk golden cross MA5 dengan MA20 dan
MA5 dan MA20 serta MA60 di sini. Ini ada golden cross MA20 dan MA60, dan ini ada golden cross yang ditunjuk oleh rekan sebelumnya. Ini ada MA5 dan MA20. Nah, di sini kembali lagi kita lihat bahwa MA20 menjadi titik pantul, MA5 dan MA20 serta MA60 menjadi titik pantul ya. Tren untuk pergerakan tren berikutnya. Sobat trader lihat. Sementara garis MA5 mengikuti pergerakan trennya. Nah, ini lihat sobat trader ya, ini garis MA5 ini mengikuti pergerakan trennya, diikuti. Jadi dia sebagai pusat atau sumbu pergerakan harga tren. Nah, lihat terus, kita lihat ya. Nah, di sini kembali sobat trader bisa lihat. Di sini kembali garis moving average 5 menjadi titik pantul. Harga mencoba turun tetapi tidak kuat, akhirnya kembali memantul. Dan di sini sobat trader juga bisa lihat bahwa ini yang disebut dengan formasi candle doji Morningstar. Jadi ini yang dalam kurung ini adalah formasi doji Morningstar, di mana jika terbentuk formasi seperti itu maka besar kemungkinan bahwa saham tersebut akan lanjut uptrend. Terbukti bisa sobat lihat ya, dimana setelah garis MA20 break dan tidak sanggup melanjutkan breaknya, akhirnya malah berbalik dan kembali break. Jadi sebelumnya break di sini, break turun, dan tidak lama setelah terbentuk formasi doji Morningstar, kembali di sini dia malah break kembali di MA20 dan MA5, dan kembali lagi kita lihat bahwa ini kembali MA20 menjadi titik pantul dan kembali menaikkan trennya, dan tren lagi naik terus bergerak. Jadi kita lihat yang sampai sekarang. Jadi ini sampai sekarang pergerakan Antam ya. Jadi ini juga jadi ini sobat traders juga ingin saya infokan bahwa Antam ini masih akan bergerak up terus. Acuannya kita di samping garis moving average 20 tadi yang jadi titik pantul, di sini juga terbentuk pola. Ya, saya perbesar dulu ya. Ini yang jadi ininya kita ya. Terbentuk juga formasi candle yang disebut doji Morningstar. Ini. Nah, ini 3. Jadi ada candle bearish, kemudian terbentuk candle doji, dan selanjutnya ada candle bullish. Dan candle doji yang terbentuk di mana harga close-nya ditutup sama dengan harga close ini dulu ya. Ini dulu. Harga close-nya doji sama dengan harga close candle sebelumnya, dan open-nya harga selanjutnya sama dengan close harga doji. Jadi itu namanya terbentuk pola doji Morningstar. Jadi ini masih sangat besar peluang untuk terus melanjutkan kenaikannya ya. Apalagi secara historical harga, jika kita merujuk pada time frame bulanan, bisa kita lihat di sini pergerakan harga saham Antam itu sendiri. Ini ya. Nah, ini 2776 itu sudah hampir break, walaupun kemarin gagal break di sini ya. Nah, gagal break. Ini time frame bulanan ya, masuk dia close di 2600 dan 2705 belum. Nah, tapi lebih jauh lagi kalau kita ini ya bisa lihat di sini. Nah, ini 2763 kita bisa lihat ya pergerakan Antam ini sendiri. Jadi memang lagi ramai juga ya dibicarakan di beberapa grup. Nih, sobat trader bisa lihat ya ini. Nah, kita lihat itu 2763 break yang coba untuk resist yang coba di break atau dijebol. Dan jika memang jebol akan mencoba ke harga ini 5436 dan selanjutnya menuju ke 8453 dan menuju ke sini 15 ribuan ya. Itu secara time frame bulanan ya. Kita kembali ke time frame daily dulu, kita lihat. Jadi demikian sobat trader ya, yang garis moving average 20 ini ya. Sobat trader bisa lihat. Kita hilangkan dulu yang
yang EMA 60-nya. Coba sobat trader bisa lihat perjalanannya antam ya, dimana garis moving average 20 menjadi titik pantul setiap koreksi yang terjadi pada pergerakan saham antam. Jadi kalau sobat trader mau lihat sampai sejauh mana pergerakannya, lihatlah ya pergerakan koreksi antam itu sendiri. Jika menyentuh garis moving average 20 akan mantul. Tapi jika break akan mencari garis moving average 60 berikutnya. Begitupun juga jika break di 60 coba akan mencari garis resist support yang ada di bawahnya. Jadi demikian ya. Sekarang kita akan masuk pada contoh titik pantul contoh saham yang koreksi dan memantul pada pergerakan garis moving average 60. Kita masuk pada saham berikut.